Nama beliau yang sebenar ialah, ya, saya boleh sebut sini ya. Nama penuh Keturah Raja Keturah Gemalai Sakti. Jadi kalau kita tengok orang Arab sekarang, kami dia dan kita kaji DNA orang Mesopotamia yang bawah tanah kubur tu kan, beribu tahun lepas, memang akan jumpa persamaan yang sangat tinggi tau. Jadi kalau orang Melayu betul keturunan Keturah dan juga Nabi Ibrahim, sepatutnya kita ada DNA orang Semitik, tapi kita tak ada. Kita ada DNA orang asal Malaysia yang jauh berbeza dengan orang Semitik. Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Saya harap kabar teman-teman semua serta keluarga di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selamat beraktivitas juga nih buat semua teman-teman. Semoga aktivitasnya semua berjalan dengan lancar. Beberapa hari ini lewat terus ini si profesor ini nih, ya. Si profesor siapa namanya guys ini? Yaakob Soleha, ya. Karena kita tahu kan guys, ini salah satu profesor Malaides yang memang ya sangat menggebu-gebu, ya, meyakinkan orang-orang Malaides bahwa sebenarnya ya mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar hebat. Kita tahu ya, dia mengatakan bahwa Nabi Sulaiman tuh pernah sampai ke alam Melayu. Ya, istri Nabi Muhammad adalah orang Melayu. Istri Nabi Ibrahim yang ketiga, ya Keturah, itu berasal dari alam Melayu juga. Jadi memang inilah salah satu profesor yang memang jago untuk menulis ya sebuah cerita, sebuah dongeng, ya sebuah karangan bebas untuk memberikan kesan bahwa mereka ini sebenarnya adalah bangsa yang hebat, ya. Jadi bangsa istimewa itu tidak terbantahkan, ya itu tujuan mereka sebenarnya. Dan di sini guys ya, nanti kita akan lihat ya satu video yang menjelaskan siapa sebenarnya istri Nabi Ibrahim yang ketiga, si Keturah ini ya, Keturah ini ya. Benarkah si Keturah ini orang dari alam Melayu atau orang yang bukan dari alam Melayu? Dan mungkin juga ya teman-teman memiliki informasi tentang istri Nabi Ibrahim yang ketiga ini, si Keturah ini, ya bisa nanti teman-teman menuliskan di komentar ya. Oke, langsung kita tonton video. Saya sebenarnya tidak berniat untuk mengambil tugas profesor sejarah di Malaysia. Sebab bidang saya pemikiran bahasa dan tamadun manusia, saya banyak mengkaji di alam Mesopotamia. Jadi saya nampak alam Melayu itu dari atas. Saya nampak alam Melayu itu seolah helikopter view tuh. Jadi bila orang tanya alam Melayu, saya nampak alam Melayu kuno dan alam Melayu klasik. Masalahnya kita, Tuan Moderator, kita hanya mengajar anak generasi kita hanya 1400 ke atas. 1400 ke atas ialah akhir klasik. Kerajaan Nabi Sulaiman telah sampai ke sini. Nabi Daud ini zamannya lebih kurang 1000 lah kita letak. Musa sekitar 1200 BC. Sungai Batu ini sebab dekat dating kita jumpa dekat Sungai Batu 788 BC. Ia ialah sesudah zaman Sulaiman AS. Ini bermaksud bahawasanya kerajaan Nabi Sulaiman telah sampai ke sini. Dan ini bertepatan dengan apa yang ada dalam Al Mahawasa, bahawasanya Nabi Sulaiman telah melantik seorang kaptennya daripada orang Phoenician itu tadi untuk datang berlayar di kawasan alam Melayu ini. Ya. Nabi Sulaiman sampai ke alam Melayu sudah. Batu-batu permata. Ini disebut oleh kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab Arab yang ceritakan tentang sejarah Arab sebelum Islam. Ketiga, iaitu Khadijah Al-Khuwailid. Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Ada yang mengatakan Khadijah Khuwailid itu dari alam Melayu. Saya rasa tersentak tahu dengan pandangan itu. Sebab dalam pencarian saya, penulis-penulis Arab tidak menulis dengan detail siapa Khadijah Al-Khuwailid ini. Dia tak tulis detail. Ya, karena maklumatnya setakat itu saja. Tiba-tiba kita dapat daripada alam Melayu, Khadijah Khuwailid adalah daripada sini. Dan kita kena maklum, beliau seorang kaya. Beliau merupakan wanita kaya dan mempunyai perniagaan yang besar. Untuk mempunyai perniagaan yang besar pada ketika itu, anda mesti memiliki emas. Sebab dia kena ada suatu yang diminati oleh semua orang di atas dunia ini, iaitu emas. Dan emas tidak ada di bumi Arab. Emas ada di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Di tempat kita. Kita ni bumi emas.
Walaupun gambar orang Di petika Arab Saudi cerita nggak, pasal di Arab keturunan. Saudi, di Saya negara-negara tak Arab nggak ada emas berarti tak nak guys. percaya sudah. Bagi saya percaya sebab saya punya bukti dan data. Nama beliau yang sebenar ialah ya, saya boleh sebut sini ya. Nama penuh Keturah Raja Keturah Gemalai Sakti atau Puteri Siti Nurul Alam atau Nyi Buih Gelombang 7. Oh, nama dia. Muhammad Beliau bro. adalah Puteri Raja Campa, bukan orang suruhan, bukan hamba, bukan orang gaji seperti mana dakwah. Mana Biblika stand Betul ke orang Melayu ni keturunan Nabi Ibrahim dan juga isteri ketiga dia Keturah? Itu adalah benda paling mengarut sekali saya pernah dengar datang daripada orang-orang kita. Kenapa saya cakap mengarut? Okey. Pertamanya orang claim yang kita datang dari keturunan Nabi Ibrahim dan Keturah ni sebab Keturah ni orang Campa. Masalahnya kalau kita tengok kitab-kitab apa ulama dulu dan juga kitab-kitab akademik Yahudi dulu dan sekarang lah, diorang sikit pun tak pernah sebut yang Keturah ni datang daripada Campa. Jadi macam dia boleh datang naratif Campa tu sebenarnya. Itu yang pelik tu. Macam contoh Imam Tabari, Al-Asir, diorang semua cakap Keturah ni mungkin orang Kanaan ataupun nenek moyang orang Arab yang duduk sekitar Timur Tengah ni dulu. Ya, Itu betul. yang berasal dari kajian kita. Dan keduanya, kalau kita tengok sumber Yahudi kan, Nabi Ibrahim kahwin dengan Keturah, lepas bini pertama dia Sarah meninggal. Jadi dia hantar anak dia Nabi Ishak untuk cari isteri untuk dia. Dan Nabi Ibrahim waktu tu time tu umur dia dah 140 tahun, dah sangat tua tau. Okay. Time tu laluan laut diorang tak tahu lagi tau. Diorang akan lalu jalan darat, nak ke China ke nak ke Asia Tenggara dan sebagainya. Jadi masalahnya dari sini, dari Timur Tengah ni nak pergi ke Asia Tenggara macam Campa tu dah ambil masa bertahun-tahun tau. Balik pun bertahun-tahun. Jadi logik Nabi Ishak dia merantau jauh lama-lama nak cari isteri Nabi Ibrahim yang dah sangat tua waktu tu. Iya, Tak logik tau. Sebab kita tu bila masa je Nabi Ibrahim boleh meninggal. Tapi Nabi Ibrahim dia diberi umur yang panjang lah. Jadi tak logik tau. So Nabi Ishak dia cari isteri yang duduk kat sekitar sini je. Sebab tu ulama dulu cakap Keturah ni mungkin orang Kanaan atau mungkin orang-orang Semiti yang duduk sekitar tanah Arab dulu. Yang ketiganya, yang ni kita tengok kajian DNA. Okay, kalau katanya orang Melayu ni keturunan DNA, Keturah guys. dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni orang Semitik tau. Orang yang dia sepupu sepapak orang Mesopotamia, orang Palestin, orang Kanaan, orang Mesir. Darah sama. Jadi kalau kita tengok orang Arab sekarang, kita ambil DNA dia dan kita kaji DNA orang Mesopotamia yang bawah tanah kubur tu kan, beribu tahun lepas, memang akan jumpa persamaan yang sangat tinggi tau. Jadi kalau orang Melayu betul keturunan Keturah dan juga Nabi Ibrahim, sepatutnya kita ada DNA orang Semitik. Tapi kita tak ada. Kita ada DNA orang asal Malaysia yang jauh berbeza dengan orang Semitik. Even Iran, Parsi yang duduk sebelah Timur Tengah tu pun tak ada darah Semitik sangat. Diorang ada darah Indo-Aryan. Nenek dia sama beradik dengan orang putih, orang Hindu Kush dan sebagainya. Jadi macam mana boleh claim orang Melayu ni keturunan Keturah dengan Nabi Ibrahim padahal dia tak ada darah Semitik pun. Nabi Ibrahim tu pure orang Mesopotamia kot. Jadi mengarut. Even benda ni dari sudut pandangan sains pun mengarut. Dan itulah saya cakap macam kita Ini orang Malaysia ada sendiri ya guys ya, buat naratif yang ni membantah sebab ya. orang Melayu ni ada agama Hanif. Ini masalahnya orang Arab yang keturunan Nabi Ibrahim tu pun tak ada pun nak tutup sejarah yang dulu dia pernah jadi sesat. Kenapa kita pula cuci punya Ya, sejarah betul. yang kita dulu ni pernah anak agama animisme dan sebagainya. Cuma kita sekarang dah diberkati sebab kita dah peluk agama Islam. Jadi tak perlu pun nak tutup sejarah dulu. Biarlah dengan naratif yang sudah pun dikaji oleh ulama dan juga pengkaji-pengkaji sekarang yang sangat saintifik. Jadi benda-benda ni jangan ikut benda mengarut lah senang cerita. Just ikut je kaedah yang sudah pun di-establish oleh ulama sekarang dan juga saintis-saintis sekarang. Jadi ini semua bukanlah sihir, ini ialah sains. Istrinya Nabi Ibrahim bukan hanya Ibunda Sarah dan Ibunda Hajar saja. Dalam buku Kisah Para Nabi halaman 241, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa berdasarkan informasi dari kaum ahli kitab dari kalangan Bani Israel yang juga berdasarkan kitab Taurat, itu diceritakan bahwa Nabi Ibrahim selepas kewafatan Sarah maka kemudian menikahi wanita lain yang bernama Kantora binti Yaktan dari kaum Kan'an. Fakta ini juga disebutkan dalam kitab-kitab lain seperti kitab Tarikh At-Tabari dan kitab-kitab tarikh lainnya. Dalam Taurat, sosok Kantora atau Keturah mereka menyebutnya, ini disebutkan dalam Bereshit pasal 25 ayat 1 yang disebut dengan ungkapan istri lain. Dan juga dalam kitab Tawarikh pertama
yang disebut dengan ungkapan gundik atau selir. Ya. Nah, menariknya teman-teman, dalam tafsiran rabi-rabi Yahudi ada pandangan bahwa Kantorah ini merupakan orang yang sama dengan sosok Hajar. Jadi menurut tafsiran Yahudi ini, setelah Nabi Ibrahim mengasingkan Hajar karena kecemburuannya Sarah, maka selepas Sarah wafat, ia kembali menikahi Hajar. Namun kini Hajar memiliki nama baru, yakni Kantorah atau Keturah. Nah, nama Keturah dalam bahasa Aram itu dipahami sebagai terikat, yakni tidak melakukan hubungan seksual dengan pria lain atau tidak menikah seperti itu. Dan deskripsi itu sesuai dengan sosok Hajar yang tidak menikah lagi selepas diasingkan oleh Nabi Ibrahim, hingga akhirnya beliau dinikahi kembali oleh Nabi Ibrahim. Ini menurut tafsirannya Yahudi. Nah, tafsiran ini teman-teman terdapat dalam literatur Yahudi yang tercatat dalam Midrash, khususnya Midrash Bereshit Rabbah, dan merupakan pendapatnya rabi-rabi Yahudi terkemuka seperti Rashi, Gur Aryeh, Keliakar, dan Obadiah dari Bertinoro. Namun ada juga pandangan yang menolak untuk menyebut sama, itu seperti pandangannya Rasbam, Ibn Ezra, Radak, dan Nahmanides. Namun jika benar Keturah di sini adalah orang yang sama dengan Hajar, maka berarti anak-anaknya Keturah ini adalah adik-adiknya Nabi Ismail, yang pada akhirnya juga menguasai Jazirah Arab. Dan menurut catatan sejarawan Yahudi, yakni Flavius Josephus, itu menyatakan bahwa anak-anaknya Nabi Ibrahim dari Keturah itu umumnya tinggal di kawasan Arab Felix sebutannya. Nah, dalam buku ini teman-teman disebutkan bahwa dari Keturah, Nabi Ibrahim memiliki 6 orang anak, yakni Zamran, Yakshan, Madan, Madian, Syiak, dan Syuh. Nah, selengkapnya teman-teman dapat baca di buku. Penjelasannya ya dari sebuah buku ya, Kisah Para Nabi ya. Dan saya juga ingin menjelaskan juga guys ya sedikit yang saya tahu ya dari Alkitab kami ya. Kalau kami kan menyebutnya Ibrahim ini adalah Abraham ya. Sebenarnya seperti yang di awal tadi ya, yang orang Malaysia tadi menjelaskan ya. Abraham ini sebenarnya ingin mencarikan istri kepada Ishak ya. Tetapi Ishak itu sebenarnya diam-diam pergi mendatangi si Hajar sama Ismail. Ya, jadi Ishak ini menjumpai Hajar dan Ismail untuk rekonsiliasi. Ya, istilahnya seperti itu, untuk kembali bersama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Abraham. Ya, ini kalau menurut versi kami, versi Alkitab ya guys ya. Jadi sebenarnya kan intinya bahwa sebenarnya ya, istri Nabi Ibrahim ini, Nabi Abraham kalau kami bilang, ini yang ketiga ini bukan dari Campa, bukan orang Melayu ya guys ya. Ini jauh benar sebenarnya ceritanya ini. Makanya kan saya bilang ya, kita semua pasti tahu ya, kalau memang orang profesor Malaydes ini memang jago kalau untuk membuat cerita dongeng ya, karangan bebas tuh. Jadi suka-suka mereka, namanya karangan bebas ya kan. Pokoknya buat aja cerita yang mengisahkan kehebatan orang-orang Malaydes seperti itu ya. Nggak peduli tuh walaupun banyak bantahan ya kan, kajiannya sebenarnya nggak cocok dengan kajian-kajian para ulama ya kan. Itu nggak peduli. Pokoknya naikkan terus keistimewaan orang-orang Malaydes. Itu intinya ya. Itu tujuan mereka. Ya kan. Jadi kalau menurut teman-teman gimana nih? Ya, mungkin teman-teman ada informasi tentang istri Nabi Ibrahim ini ya, si Katurah. Ya, nanti silakan teman-teman tulis di komentar ya, supaya kita juga bisa menambah ilmu pengetahuan kita ya. Dan terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.